Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Lu'ul Mukminah dengan NIM 20030909045, Anika Musyayadah dengan NIM 20030909049. Yang ketiga, Naila Ulfatus Syarifah dengan NIM 20030909061. Materi yang dibahas dalam materi pendidikan. Yang pertama, materi pendidikan yang meliputi akidah, akhlak, ibadah, etika, dan kesantunan dalam Quran Surat Luqman ayat 12-19. Yang kedua, mengetahui pentingnya riset ilmu kealaman. Yang ketiga, mengetahui integrasi ilmu kauniyah dengan Qur'aniyah. Yang keempat, mengetahui integrasi riset dan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ulfatus Syarifah, NIM 2003096061, kelas PGMI 2B, UIN Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 dengan materi pendidikan. Yang pertama, pendidikan, akidah, ibadah, akhlak, etika, dan kesantunan yang tercantum dalam Quran Surah Luqman ayat 12-19 dengan berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Wa waswaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fiswaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sukhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimus sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir ala ma aswabak
Inna dzalika min azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna angkaral aswati la sawtul hamir. Shadaqallahul azim. Yang pertama, akidah. Pendidikan akidah meliputi pengesaan Allah, tidak menyekutukannya, dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Larangan menyekutukan Allah termuat dalam ayat 13 surah Luqman tersebut. Pada ayat ini, Luqman memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anaknya berupa akidah yang mantap, agar tidak menyekutukan Allah. Itulah akidah tauhid, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Ayat ini mendidik manusia bahwa keyakinan pertama dan utama yang perlu ditanamkan dan diresapkan kepada anak atau peserta didik adalah tauhid. Kewajiban ini terpikul di pundak orang tua sebagai pendidik awal dalam pendidikan informal maupun non-informal. Yang kedua yaitu ibadah. Secara umum, ibadah diartikan sebagai sesembahan, pengabdian, atau ibadah sebenarnya tidak hanya penyembahan, tetapi juga berhubungan dengan tingkah laku manusia meliputi kehidupannya sehari-hari. Materi ibadah mencakup segala tindakan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat maupun dengan sesama manusia. Yang ketiga, akhlak. Sejalan dengan usaha membentuk dasar keyakinan atau keimanan, maka diperlukan juga usaha untuk membentuk akhlak yang mulia atau berakhlakul karimah. Berakhlak yang mulia merupakan modal bagi setiap orang dalam menghadapi pergaulan antar sesamanya. Apabila beriman kepada Allah dan beribadah kepadanya adalah berkaitan dengan hubungan Allah dan kepada Tuhannya, maka akhlak pertama kali berkaitan dengan hubungan muamalah dengan orang lain. Yang keempat, etika. Ayat 18 surah Luqman, ayat ini mendidik manusia dalam pergaulan dengan masyarakat dengan etika yang baik dan benar, berbudi pekerti yang baik, sopan santun, dan akhlak yang paling tinggi, yaitu tidak boleh sombong kalau sedang bercakap berhadapan dengan orang lain. Hendaklah berhadapan mukanya, sebab sebagai pertanda berhadapan dengan hati seseorang. Sebaliknya, tidak boleh memalingkan mukanya karena dengan demikian akan tersinggung hati seseorang atau lawan bicaranya dan merasa dirinya tidak dihargai. Yang terakhir, kesantunan. Ayat 19 surah Luqman, ayat ini mendidik manusia bertingkah laku sopan di tengah masyarakat, yaitu sederhana dalam berjalan, jangan terlalu cepat, tergopoh-gopoh atau terburu-buru, akan cepat lelahnya, dan jangan pula terlalu lambat, sebab akan membawa kemalasan dan membuang waktu di jalan, melainkan hendaklah ia bersikap sederhana saja. Integrasi ilmu kauniyah dan Qur'aniyah. Ilmu Qur'aniyah adalah kalam Allah, Al-Quran, sedangkan ilmu kauniyah adalah fenomena alam. Seperti yang terkandung dalam Quran Surat Al-Wasiyah ayat 17-20. Afala yang luruna ilal ibli kaifa khuliqat, wa ilal sama'i kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ila ardi kaifa sutihat.
Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia ciptakan, dan langit bumi ia tinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia dihamparkan. Yang kedua adalah surat Al-Jathiyah ayat 13. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ayat di atas menjelaskan bahwa seluruh isi langit dan bumi akan ditundukkan Al-Khaliq bagi umat manusia dengan sains yang diterapkan, dengan teknologi yang akan diberikan kepada mereka yang mau melibatkan akalnya. Berikutnya adalah integrasi ilmu. Islam menjunjung tinggi keberadaan ilmu pengetahuan dan menekankan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengintegrasian ilmu pengetahuan dapat dilakukan di dalamnya, dan salah satu upayanya adalah konversi dari IAIN menjadi UIN, karena perguruan tinggi memiliki peranan yang sangat penting. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi pendidikan. Yang pertama, pola pendidikan yang terkandung dalam surat Luqman ayat 12-19 merupakan pola pendidikan yang islami, pola pendidikan yang berbasis keagamaan. Indikatornya, muatan materinya kental dengan materi keimanan dan akhlak yang mulia. Tujuan pendidikannya mengarah pada pembentukan kepribadian manusia yang beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua, sedangkan yang terkandung dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20, Allah memerintahkan manusia untuk selalu berpikir dan mencari ilmu alam semesta, ayat-ayat karunia. Oleh sebab itu, manusia harus berusaha membacanya, mempelajari, menyelidiki, dan mengungkapkan. Pelajaran yang dapat diambil. Yang pertama, komponen-komponen pendidikan yang terkandung dalam surat Luqman ayat 12-19, yaitu Luqman mengajarkan kepada anaknya materi pendidikan yang berisi akidah, syariah atau ibadah, moral, metode pendidikan yang bersifat nasihat, dengan tujuan pendidikannya adalah keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang luhur. Yang kedua, Al-Quran memerintahkan atau menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan dan melajari alam raya dalam rangka memperoleh manfaat dan kemudahan-kemudahan bagi kehidupan, dan mengantarkan kepada kesadaran-kesadaran akan keesaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, alam dan segala isinya beserta hukum-hukum yang mengaturnya diciptakan, dimiliki, dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Interkoneksitas antara ayat qauliyah sebagai petunjuk wahyu yang memberikan syarat global tentang fenomena iptek untuk membantu menjelaskan dan mencocokkan terhadap ayat kauniyah.